wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Wikaudia, Krista Wijaya, Regina Ardiansyah, Abdul Karim, Erika Sabitri, akan mempresentasikan judul dengan periode UUD 1945 babak 1 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 dengan tema Konstitusi dalam Genggaman Revolusi. Latar belakang: Indonesia baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Sedangkan negara membutuhkan dasar hukum dan untuk berjalan. Pada periode 1945 sampai 1949 penuh revolusi dan ancaman militer. Jadi konstitusi berada dalam situasi darurat. Mengapa UUD 1945 mendesak disahkan? Yang pertama, menghindari kekosongan hukum dan kekuasaan, dan yang kedua, menguatkan legitimasi Indonesia sebagai negara berdaulat, dan yang ketiga, menolak klaim Belanda tentang Forum of Power, yang keempat, menentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan, yang kelima, UUD sangat dibutuhkan dalam kondisi revolusi. Inti agensi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, Undang-Undang Dasar menjadi landasan negara baru, dan yang kedua menunjukkan bahwa Indonesia siap menjalankan pemerintahan, dan yang ketiga memberi pegangan hukum bagi rakyat dan pemimpin. Sistem asli Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, sistem presidensial murni. 2. Presiden sangat kuat, eksekutif, legislatif bersama DPR atau panglima tertinggi. 3. MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 4. Tidak ada perdana menteri. 5. Pemilu belum dapat dilaksanakan. Bagaimana sistem seharusnya berjalan? Yang pertama, presiden memegang kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Jadi di sini presiden itu sangat memegang penuh dalam sistem pemerintahan karena presiden adalah awal dari pemerintahan. Lalu yang kedua itu presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR dikarenakan DPR itu posisinya itu sejajar dengan presiden. Terus yang ketiga, kabinet dibentuk langsung oleh presiden. contoh ketidaksesuaian sistem. Ketidaksesuaian sistem pada masa awal kemerdekaan Indonesia terjadi karena adanya perubahan dari sistem presidensial menjadi parlementer akibat maklumat wakil presiden nomor 10. Karena pertama, kabinet sering jatuh karena hal ini terjadi karena adanya tekanan dari Komite Nasional Indonesia Pusat KINP. Yang kedua, pemerintah tidak stabil. Ketidakstabilan ini merupakan akibat langsung dari seringnya pergantian kabinet. Ketiga, kekuasaan eksekutif lebih banyak berada di Perdana Menteri. Berbeda dengan sistem presidensial asli UUD 1945, di mana kekuasaan eksekutif berada di presiden. Dalam praktiknya, kekuasaan beralih ke Perdana Menteri. Kesimpulannya pertama, Analisis kritis, mengapa UUD tidak dapat dijalankan murni? Faktor eksternal: 1. Agresi militer Belanda 1 dan 2. 2. Tekanan diplomatik internasional. 3. Upaya Belanda memecah Indonesia menjadi RIS. Faktor internal: lembaga negara belum terbentuk. Kedua, instabilitas politik dan konflik antar kelompok. 3. Birokrasi belum siap. 4. Kebutuhan fleksibilitas saat perang. Kesimpulan, Undang-Undang 1945 disahkan cepat karena situasi darurat negara Bali. Kedua, sistem asli presidensial dengan presiden kuat. Ketiga, praktik berubah menjadi parlementer akibat 54 proses 05. Perang terakhir ada perang, tekanan asing dan kondisi karena membuat undang-undang tidak dapat dijalankan secara murni. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum